Sebentar, ini saya rekod dulu. Recording in progress. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya share di PowerPoint-nya. Topik kita pada pertemuan hari ini yaitu tentang histologi sistem reproduksi pria dan wanita. Sudah bisa dilihat ya? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Kita mulai dari sistem reproduksi pria ya. Jadi secara anatomi susunan dari sistem reproduksi pria ini adalah ada testis sebagai gonad utama atau sebagai alat reproduksi utama. Kita biasa menyebutnya gonad. Kemudian ada ductus excretorius, kemudian ada kelenjar reproduksi tambahan atau kelenjar aksesoris. Di sini ada kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, kemudian kelenjar bulbouretralis. Apa bedanya anatomi dengan histologi ya? Kalau histologi itu perlu alat bantu karena untuk mengamati struktur mikroskopis maka butuh bantuan mikroskop. Tolong di-mute, sudah di-mute ya. Jadi kalau tadi histologis berarti kita mengamati menggunakan mikroskop karena struktur yang kita amati adalah struktur mikroskopis. Tapi kalau anatomi itu cukup menggunakan atau bisa menggunakan mata telanjang gitu ya. Berikutnya kita masuk ke gonad atau organ utama yaitu testis. Ya. Testis ini berkembang atau secara embriologis itu berkembang di rongga abdomen. Kemudian menjelang lahir dia nanti akan turun ke skrotum ya. Prosesnya disebut descensus testiculorum. Apakah ada testis yang enggak turun ke skrotum jadi tetap di rongga abdomen? Ada ya. Jadi nanti akan menjadi suatu kelainan ya jika testis ini tidak bisa turun ke skrotum karena testis untuk proses spermatogenesisnya dia butuh suhu tubuh di bawah suhu tubuh normal ya. Bisa 4 derajat di bawah suhu tubuh normal ya, bisa 32 sampai 34 derajat. 32 sampai 34 derajat. Suhu tubuh kita ini kan 37. Nah, untuk testis ini lebih rendah daripada suhu tubuh yang dibutuhkan ya. Kemudian tergantung pada ini istilahnya sebenarnya bukan tali sperma ya, tapi penggantung testis atau namanya itu ligamentum lata, Jadi sebenarnya semua organ itu terfiksasi oleh jaringan ikat di dalam tubuh kita. Seperti yang saya jelaskan waktu materi tentang jaringan ikat dan penunjang. Sehingga apabila terjadi goncangan, kita melakukan olahraga yang ekstrim, misalnya mau panjat tebing, mau apapun, posisi dari organ tubuh kita itu tetap karena difiksasi oleh jaringan ikat maupun penunjang. Kemudian testis ini adalah tempat terjadinya spermatogenesis. Spermatogenesis itu apa? Yaitu proses pembentukan spermatozoa. Jadi awal adalah spermatogonia, nanti berkembang
menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, kemudian spermatid, dan akhirnya spermatozoa. Nah, selain itu testis juga bisa menghasilkan hormon seks laki-laki, terutama namanya testosteron. Nah, ini adalah gambaran anatomis dan histologis dari testis. Ya, testis ini testis ya, dibungkus oleh yang namanya tunika albugenia. Ini tunika albugenia. Tunika albugenia ini adalah merupakan jaringan kolagen yang tebal dan makin tebal di sisi posterior. Ada yang namanya mediastinum testis membentuk septum. Ini septum membagi testis menjadi 250 lobus. Jadi segini namanya lobus. Septumnya, ini septumnya semacam septum itu nama lain kayak sekat gitu ya. Ini membagi hingga 250 lobus. Kemudian ada tunika vaginalis. Ini yang melapisi tunika albugenia ini namanya tunika vaginalis. Tunika vaginalis ini terdiri atas lapisan serosa yang berasal dari peritoneum. Ini karena awalnya berasal dari rongga abdomen. Kemudian ini menutupi lateral, bagian anterior dan lateral dari testis. Jadi ini nanti testis ini masuk ke rongga skrotum, jadi semacam kantong skrotum. Nah, kantong skrotum ini terdapat otot ya yang disebut musculus cremaster. Ada cremaster interna dan cremaster externa yang memungkinkan skrotum itu bisa bergerak-gerak ya. Jadi tergantung kebutuhan karena berfungsi sebagai termoregulator atau mengatur suhu. Jadi skrotum itu bisa menjauh, bisa mendekat ke tubuh ya. Kalau suhu panas misalnya siang jam 12 gitu suhu panas-panasnya, maka dia akan menjauh tubuh karena mengatur agar suhu testis ini di bawah suhu tubuh kan. Nah, kalau situasi dingin, misalnya musim hujan atau musim salju dan seterusnya, dia akan mendekati tubuh ya, mencari kehangatan. Karena dia berfungsi sebagai termoregulator. Kemudian ada fascia scrotalis superficialis dan kulit, tunika dartos terus kulit. Jadi nanti ini diselimuti oleh kulit ya. Tunika dartos terus kulit. Nah, ini di dalamnya ini ada lobus, ini adalah tubulus seminiferus yang panjang berkelok-kelok ini. Terus ini bermuara pada rete testis. Kemudian nanti dari rete testis menuju ductus efferen. Ductus efferen itu nanti akan menuju ke epididymis. Jadi nanti spermatozoa yang dihasilkan oleh tubulus seminiferus itu masih belum masak atau belum motil, masih belum bisa bergerak. Dia digerakkan secara pasif saja karena terus berproduksi. Nanti kemudian menuju melalui vas deferens, dia dimaturasi di epididymis. Terutama pada bagian kauda ya maturasinya. Nanti dari epididymis menuju ductus deferens. Ductus deferens nanti sepanjang ductus deferens itu banyak kita jumpai kelenjar aksesoris ya. Terus nanti hingga uretra dan diejakulasikan. Uretra, penis kemudian diejakulasikan. Itu tadi ya, jika testis tadi kita lakukan pemotongan, misalnya dibuat slide histologi ya.
Ini misalnya kita buat slide histologi dipotong secara tegak, cara melintang gitu ya, maka hasil potongannya nanti jadinya begini. Jadinya seperti ini. Kalau pas pemotongannya itu tegak lurus maka akan bulat begini, kalau nggak tegak lurus ya bisa begini, bisa elip gini gitu ya. Nah, ini tadi tunika albugenia, tunika vasculosa, terus ini tubulus seminiferus. Di antara tubulus seminiferus ini ada jaringan ikat yang namanya jaringan ikat interstisial. Nah, di antara jaringan ikat interstisial ini ada namanya seledik. Seledik ini berfungsi untuk ini seledik ya. Di sini ada seledik. Seledik itu berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Jadi hormon testosteron dihasilkan oleh seledik yang ada di jaringan interstisial, sedangkan tubulus seminiferus itu menghasilkan sel-sel spermatogenik. Yang paling basal di sini ada sel spermatogonia. Nanti makin ke lumen ada spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid dan spermatozoa. Spermatozoa itu di lumennya sini. Di lumennya sini. Kemudian kalau kita ambil ya satu tubulus dan kita besarkan, hasilnya seperti ini ya. Ini kebetulan yang tegak lurus ya. Ini pada bagian basal ada spermatogonia. Spermatogonia ini ada dua tipe, ada tipe A, ada tipe B, ada yang gelap sama terang. Ini ada tipe A, tipe B. Ini keliru ya, satunya B, tipe A dan tipe B. Tipe A itu membelah menjadi tipe A dan B. Kemudian tipe B berkembang menjadi spermatosit primer, sekunder, kemudian spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid dan spermatozoa. Nah, spermatozoa di sini terletak di bagian lumennya ya. Ini di antara sel-sel spermatogenik ini ada sel Sertoli ya. Sel Sertoli ini berfungsi untuk memberi nutrisi pada sperma, pada spermatogonia atau spermatosit. Nah, panjang tubulus seminiferus ini sekitar 30 hingga 70 cm. Diameternya 150 sampai 250 mikron. Kemudian dibungkus oleh jaringan ikat fibrosa yang mengandung kapiler darah. Nah, mengeluarkan sperma nanti melalui tubulus rectus yang bermuara pada rete testis. Nanti rete testis menuju ke ductus efferent menuju ke epididymis. Gitu ya. Nah, ini gambar seledik. Seledik ini terletak di antara atau di jaringan interstisial atau di luar tubulus seminiferus. Dari antara tubulus seminiferus itu ada jaringan interstisial, jaringan ikat, terus di sana ada sel Sertoli berbentuk bulat hingga poligonal, mempunyai inti besar dan terletak di tengah. Sitoplasmanya ini kaya akan mitokondria, kompleks Golgi, kemudian tetes lipid yang mengandung prekursor untuk testosteron karena dia atau seledik ini menghasilkan hormon testosteron. Bahan baku hormon testosteron adalah kolesterol. Jadi kolesterol itu tidak sepenuhnya gak ada gunanya. Kolesterol ini juga berguna dalam dosis yang optimal ya. Karena semua hormon steroid termasuk testosteron, jadi
testosteron, estrogen, progesteron, semua bahan bakunya berasal dari kolesterol. Kemudian selain sel Leydig, tadi kan ada sel Sertoli ya, sel yang bentuk segitiga berada di antara sel spermatogenik. Jadi intinya bulat dan pucat, terus kaya akan smooth retikulum endoplasmik atau rough endoplasmik retikulum, jadi baik endoplasmik retikulum yang halus maupun kasar. Kemudian juga kaya akan mitokondria yang menunjukkan bahwa sel Sertoli maupun tadi sel Leydig juga ya kaya akan mitokondria itu aktif ya. Jadi suatu sel jika mitokondrianya banyak itu menunjukkan sel tersebut sangat aktif gitu ya. Terus pada sel Sertoli ini mengandung reseptor FSH pada membran plasmanya. Ini berperan membentuk sawar darah testis. Artinya, jadi di dalam tubuh itu ada sawar darah testis, kalau pada pria ya ada sawar darah otak gitu. Kalau pada perempuan itu juga ada sawar darah yang menuju janin ya, sawar darah plasenta. Sehingga itu yang menyeleksi bahan-bahan yang masuk ke sana. Karena otak, testis ini merupakan organ-organ penting dalam tubuh gitu ya, termasuk sawar darah plasenta, sehingga tidak semua bahan itu langsung 100% masuk ke janin, ada penyaring. Jadi sebenarnya ini didesain oleh Gusti Allah agar tidak semua bahan yang barangkali itu bersifat racun atau bersifat merusak itu tidak begitu saja terus masuk tanpa ada seleksi gitu ya. Kemudian mensintesis dan melepaskan hormon anti-Mullerian. Apa sih anti-Mullerian? Jadi kalau kita ingat pada proses organogenesis, jadi ada ductus Mulleri, ada ductus Wolffii. Ductus Mulleri ini adalah bakal yang akan berkembang menjadi sistem atau saluran reproduksi betina atau wanita. Kalau Wolffii itu bakal yang nanti berkembang menjadi saluran reproduksi jantan atau pria. Nah, kalau dia jantan atau laki-laki, maka dia melepaskan sel Sertoli ini melepaskan hormon anti-Mulleri. Kemudian ductus excretorius. Jadi sperma dari tubulus seminiferus nanti kemudian akan memasuki tubulus rectus atau recti, kemudian masuk ke ductuli efferen atau ductus efferen, kemudian masuk ke epididymis. Di epididymis ini sperma akan mengalami maturasi atau pemasakan. Nah, kemudian ketika terjadi ejakulasi, disemprotkan atau dikeluarkan, spermanya berasal dari mana? Ya berasal dari daerah cauda epididymis, sperma yang sudah masak. Ini spermanya saja, nanti cairannya berasal dari mana? Nanti dari epididymis ini sperma akan dikeluarkan atau diskresikan, kemudian menuju ke ductus deferens. Di sepanjang ductus deferens banyak kita jumpai kelenjar aksesoris, kelenjar yang menghasilkan cairan seperti vesikula seminalis, kelenjar prostat, bulbo uretralis, itu yang mensekresikan cairannya. Sehingga sebenarnya yang diejakulasikan itu adalah semen, campuran antara sperma dengan cairan, di mana komposisi cairannya jauh lebih banyak dibanding dengan sel spermatozoanya. Nah, ini gambar ya, ini ada sel interstisial tadi ya, atau sel di antara sel
Di antara jaringan interstisial ini ada sel interstisial yang kita sebut sebagai sel Leydig, yang tadi berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Kemudian nanti tubulus seminiferus, spermatozoa yang dikeluarkan tubulus seminiferus nanti akan menuju tubuli recti. Apa sih bedanya tubulus dengan tubuli gitu ya? Kalau tubulus itu tunggal, tubulus tunggal, kalau tubuli ini jamak gitu ya. Karena ini banyak, kita menyebutnya tubuli. Tubuli seminiferus juga boleh kalau banyak, kalau tunggal kita menyebutnya tubulus seminiferus. Ini rete testis, mediastinum testis, ini spermatozoa ya pada bagian lumennya. Ini silia, ini sperma, ini ductuli efferens, ductus efferens. Jadi spermatozoa dari tubulus seminiferus nanti menuju ke tubulus rectus, rete testis, kemudian nanti masuk ke vas efferens. Setelah itu menuju ke epididymis. Nanti dari epididymis keluar melalui ductus deferens. Sepanjang ductus deferens nanti banyak kelenjar aksesoris yang mensekresikan cairan, gitu ya. Nanti kemudian sampai uretra, kemudian penis, kemudian semen ini diejakulasikan. Diurutannya begitu. Nah, ini tubulus rectus, salurannya berbentuk lurus. Secara histologis ini dibatasi oleh epitel selapis pubis, mempunyai mikrofili dan flagel. Jadi sperma yang dari tubulus seminiferus itu masih belum fungsional, jadi masih belum bisa bergerak, masih imotil, masih sperma muda. Nah, ini bagusnya tubulus rectus ini punya mikrofili. Jadi membantu untuk mendorong sperma ya. Rete testis saluran berbentuk jala-jala tak beraturan dilapisi oleh epitel selapis kuboid, sel-sel mempunyai flagel. Ductus efferens ini penghubung rete testis dengan epididymis. Mempunyai lapisan otot di bawah lamina basalis. Kemudian jika semua jaringan yang mempunyai otot polos itu pasti bisa bergerak. Epitelnya ada dua macam ya, ductus efferens, ada sel kuboid tanpa silia, ada sel kolumner dengan silia. Dia berfungsi untuk mereabsorpsi cairan dari semen. Jadi tadi cairan itu sebenarnya bukan dari semen ya, tapi dari sperma, karena ductus efferens ini masih belum terbentuk semen ya. Semen itu kalau sudah tercampur dengan cairan itu baru disebut semen. Ini masih sperma, jadi reabsorpsi cairan dari sperma. Jadi sperma itu dipadamkan, direabsorpsi, cairannya didekonsentrasikan, istilahnya begitu. Dimaturasi sehingga spermanya jadi ini matur atau jadi massa dan fungsional. Nanti flagelnya sudah bisa bergerak kalau di epididymis. Ini ya. Oke, seperti itu. Ini kalau kita mengamati di bawah mikroskop ya, ini tubulus seminiferus, tubulus seminiferus. Terus di antara tubulus seminiferus ini ada ada jaringan interstisial. Di antara jaringan interstisial itu ada sel yang disebut sel Leydig. Ini mungkin pembesaran 100 ini ya. 40 sampai 100 ini. Nah, ini gambar lebih besar lagi, ya ini potongan melintang dari testis ya. Ini tubulus seminiferus, ini tubulus seminiferus. Ini yang di tengah-tengah di lumen, ini lumen ya, lumen
lumen of convoluted part of the seminiferous tubule. Jadi lumen dari tubulus seminiferus bagian tengah. Di dalamnya ini ada spermatozoa ya. Yang di pinggir-pinggir ini spermatid masih, yang di lumen ini adalah spermatozoa, tapi belum motil dia. Jadi dia bergerak ke ductus efferens, nanti ke epididymis, itu pergerakan pasif saja karena tertumpuk oleh produksi sperma selanjutnya gitu ya. Kemudian ketiga ini adalah spermatosit. Jadi yang paling basal di sini adalah spermatogonia. Nanti makin ke arah tengah ada spermatosit primer, spermatosit sekunder, nanti spermatid menjelang menuju lumen, terus yang di lumennya ini adalah sudah spermatozoa. Nah, kemudian di sini ada seledik. Seledik ini sel yang ada di jaringan interstisial. Terus jangan lupa di sini di antara sel-sel spermatogenik ini ada sel yang berbentuk segitiga ini ya. Ini namanya sel Sertoli, berfungsi untuk memberi makan sel-sel spermatogenik. Oke, sampai di sini apa ada yang ditanyakan untuk histologi sistem reproduksi jantan atau pria? Ibu, saya boleh bertanya? Ya, silakan menyebutkan nama. Saya Noviza Mawar Sabita dari kelas biologi A. Saya belum mengerti, berarti produksi sperma itu bergantung pada jumlah hormon testosteron yang dihasilkan oleh seledik nggak, Bu? Memang mempengaruhi, jadi testosteron di sini berpengaruh. Saya back lagi ya. Jadi selama proses spermatogenesis ini juga dipengaruhi oleh hormon testosteron yang dihasilkan oleh seledik. Jadi seledik di sini berfungsi menghasilkan hormon testosteron yang bahan bakunya berasal dari kolesterol. Jadi bisa dipahami jika kolesterolnya kurang, bahan bakunya kurang, otomatis jumlah testosteron yang dihasilkan mungkin tidak bisa terlalu banyak, ya, dan itu tentunya mempengaruhi proses spermatogenesis atau pembentukan sperma. Selain itu ada hal yang unik dari pengontrolan hormon, ya. Pengontrolan hormon dalam hal ini karena kita bicara terkait dengan reproduksi, walaupun secara umum pengontrolan hormon apapun itu ada mekanisme pengontrolannya. Namanya pengontrolan feedback mechanism. Jadi rata-rata sebagian besar hormon itu feedback negatif. Artinya ketika dia diproduksi rendah di dalam darah, maka dia feedback menginformasikan ke hipotalamus bahwa produksinya rendah, maka perlu ditambah. Sehingga hipotalamus nanti menghasilkan, kalau terkait dengan reproduksi, maka menghasilkan GnRH, gonadotropin releasing hormone, artinya hormon-hormon yang merangsang gonad, gitu ya, namanya gonadotropin releasing hormone. Nanti GnRH bekerja pada hipofisa anterior, sehingga hipofisa anterior menghasilkan hormon FSH maupun LH, follicle stimulating hormone, artinya hormon yang mempengaruhi pembentukan folikel, dan luteinizing hormone. Nah, hormon FSH nanti apa reseptornya ada di dalam seledik, sel Sertoli di sini. FSH itu reseptornya ada di seledik. Semuanya targetnya gonad, ya, dalam hal ini adalah testis. Tapi lebih spesifik reseptornya berada pada sel Sertoli. Untuk FSH ini untuk pembentukan folikel. Folikel di sini antara lain kalau pada jantan di sini sel-sel spermatogenik, ya. Kemudian untuk LH reseptornya ada di seledik. Seledik
untuk pembentukan tujuannya apa? Untuk merangsang sel Leydig membentuk testosteron. Gitu. Nah, tapi tentu saja tetap butuh bahan baku. Gitu. Nah, bahan bakunya berasal dari kolesterol. Makanya saya bilang di sini bahwa kolesterol dalam jumlah yang dibutuhkan itu sangat penting gitu loh. Karena akan mempengaruhi produksi hormon steroid termasuk testosteron. Seperti itu, Mbak. Jadi ada kontrol ketika saat jumlahnya sedikit maka merangsang untuk dirangsang untuk produksi lagi. Lah masalahnya kalau bahan bakunya yang kurang kan ya nggak bisa karena bahan bakunya nggak ada kan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mohon izin, Bu. Ya, Mas Yoga. Nama saya Yoga Wiswan Permadinarto dari Fakultas mengenai sperma tadi yang Ibu sampaikan bahwa sperma yang masih muda atau yang masih belum matang itu motilisasinya itu masih pasif seperti itu. Nah itu masih belum motil. Benar, ya masih belum motil. Itu apakah benar Bu? Jika saya itu membayangkannya sperma itu terdorong oleh bentukan sperma yang lainnya, dan juga kalau kita lihat sperma itu dari segi agama itu ada istilah air mani, air wadi, sama air mati. Nah itu berikutnya. Terima kasih. Bisa diulangi suaranya nggak kedengaran Mas? Yang terakhir tadi. Itu apa sperma yang kita pernah dengar itu di agama kita sendiri itu ada istilah air mani, air wadi, air mati. Nah itu kalau misalnya kita lihat dari histologi sperma itu sendiri itu bagaimana penjelasannya? Oh iya, jadi istilah di agama ya ada air mani, ada mani, ada madi ya. Jadi kalau di kita mungkin istilahnya sel spermatozoa sama cairan dari kelenjar aksesoris ya. Kalau mani di sini diasumsikan sebagai sel spermatozoa, maka di sini tidak najis ya, artinya bersih gitu ya. Tapi kalau madi diasumsikan di sini adalah kelenjar dari cairan dari kelenjar aksesoris itu yang najis gitu ya, yang harus bersuci kalau terkena madi, itu ada seperti itu. Jadi sepanjang yang saya tahu air mani di sini yang dimaksud adalah sperma, sedangkan madi di sini adalah cairan. Simen saya nggak tahu dalam bahasa ininya apa. Kalau simen ini campuran antara mani dan madi. Jadi sebenarnya ada fraksi-fraksi begitu ya di dalam waktu ejakulasi. Biasanya yang awal itu adalah sel yang banyak adalah cairan yang dari kelenjar aksesoris yang dikeluarkan karena berfungsi untuk membersihkan uretra. Uretra di sini tidak steril ya, jadi uretra bisa saja di semen bukanlah barang yang steril ya. Di situ kalau uretranya tidak bersih dan banyak bakteri, maka bisa saja semen itu banyak bakterinya juga gitu ya. Kalau mungkin pernah ya, kalau pas tidak pandemi itu biasanya kita praktikum mengamati semen di balik ya, di situ mobilitas kurang dari 7 kan sudah dibuang sehingga kita saja diberikan. Kalau kita amati di dalam mikroskop itu yang bergerak-gerak tidak hanya sperma, tapi benda asing ya, mikroba ya, semacam bakteri atau protozoa atau apa ya yang bukan sperma. Jadi tidak steril dari mikroorganisme yang lain. Itu seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya. Oke, baik.
Saya lanjut ya ke sistem reproduksi, histologi sistem reproduksi betina atau wanita. Nanti kalau ada pertanyaan kita kumpulkan di belakang ya. Untuk sistem reproduksi wanita ya di sini sama, ada organ interna, ada termasuk yang bagian eksterna, ada bagian interna atau dalam, ada yang bagian luar atau eksternal. Yang bagian dalam di sini ada ovarium, oviduct, uterus, dan vagina. Sedangkan yang bagian luar itu ada vulva, ada klitoris. Ya. Kalau tadi gonad utama pada pria atau jantan adalah testis, maka ini gonad utama pada wanita adalah ovarium yang berfungsi menghasilkan ovum, estrogen, dan progesteron. Sama ya, tadi menghasilkan sel gamet, menghasilkan sel gamet. Disebut sel gamet itu karena dia membawa kromosom yang separuh saja, itu sel gamet. Terus menghasilkan hormon reproduksi ya. Untuk ovarium itu ada hormon estrogen, ada progesteron. Estrogen itu disekresikan oleh follicle de Graaff dan dirangsang oleh FSH. Jadi sebenarnya hampir sama saja ya hormon-hormon yang ada di dalam tubuh pria maupun wanita. Apakah wanita juga mengandung hormon testosteron? Iya. Apakah pria juga mempunyai hormon estrogen dan progesteron? Iya. Ya. Hanya dosisnya saja yang berbeda. Karena apa? Karena hormon estrogen, progesteron, dan testosteron itu masih satu jalur pembentukannya. Sintesis hormon steroid. Dan yang bisa mensintesis hormon steroid selain gonad, baik itu ovarium maupun testis, ada organ tubuh lain yang juga bisa melakukan hal tersebut, yaitu korteks kelenjar adrenal. Jadi gitu ya. Kemudian estrogen tadi, jadi pada proses pembentukan folikel, kalau pada betina itu kan folikel istilahnya ya, folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, folikel de Graaff. Nah, pada folikel yang makin masa itu kan ada bagian yang namanya TK interna dan TK eksterna di luar folikel, itu ya, bagian semacam sel yang menyelamuti bagian luar dari folikel. Nah, makin masa maka sel TK ini makin banyak menghasilkan hormon estrogen, ya. Dan pembentukan folikel ini terutama atau pembentukan folikel ini terutama dirangsang oleh FSH atau folikel sesuai dengan namanya ya, follicle stimulating hormone. Jadi hormon yang menstimulasi pertumbuhan folikel. Nah, ketika makin masa folikel de Graaff, maka sudah barang tentu estrogen juga makin tinggi. Nah, dengan tingginya kadar estrogen dalam darah ini menyebabkan hewan betina itu akan menunjukkan tanda-tanda birahi, tanda-tanda ingin dikawini. Ketika estrogen tinggi dalam darah, maka seperti Ibu sampaikan tadi bahwa sistem hormon dikontrol oleh feedback mekanisme atau mekanisme umpan balik. Kecuali rata-rata semua hormon itu bekerja secara feedback negatif atau umpan balik negatif. Maksudnya ketika kadarnya rendah dalam darah, maka dia merangsang hipotalamus untuk mensekresikan, kalau untuk reproduksi mensekresikan GnRH. Sehingga hipotalamus mensekresikan GnRH, bekerja pada hipofisa anterior,
sehingga hipofisa anterior menghasilkan FSH dan LH, nanti bekerja pada ovarium atau pada gonad, ya, merangsang pembentukan folikel maupun untuk memicu terjadinya ovulasi, gitu ya. Nah, pada saat ini, pada saat follicle degrowth itu estrogen yang tinggi menyebabkan feedback positif, sehingga yang biasanya feedback negatif khusus untuk proses ovulasi itu feedback positif, sehingga merangsang untuk pembentukan GnRH ditambah lagi. FSH, LH juga ditambah, saking tingginya kadar LH terjadi banjir LH, sehingga memicu terjadinya peningkatan aliran darah ke ovarium, sehingga terjadilah ovulasi. Ovulasi di sini adanya sel telur, gitu ya, dikeluarkannya sel telur. Nah, nanti ketika sel telur ini berarti ada pada masa subur ya, ketika kemudian dibuahi, divertilisasi oleh, jadi misalnya terjadi kopulasi, sudah menikah, itu terjadi kopulasi, maka bisa terjadi fertilisasi. Sel telur, kemudian terjadi kemudian tadi sisa atau bekas follicle degrowth yang mengovulasikan sel telur tadi akan berubah menjadi korpus luteum oleh pengaruh LH. Jadi follicle bekas mengovulasi Jangan ke sana sendiri. Kok mandi ya? Ini mohon yang belum di mute ya. Ini Mbak Salsa Octavia, tolong di mute. Oke, yang lain tolong di mute ya. Kemudian tadi korpus luteum, nanti sel-sel yang mengalami luteinisasi itu oleh pengaruh LH tadi ya, jadi folikel yang setelah mengovulasikan sel telur itu namanya berubah menjadi korpus rubrum, jadi warnanya atau korpus hemorrhagicum, karena ada bekas kayak bintik darah begitu. Kemudian nanti oleh pengaruh LH itu akan mengalami luteinisasi sehingga berwarna kuning, makanya disebut korpus luteum atau badan kuning. Nah, kemudian nanti korpus luteum ini atau sel yang mengalami luteinisasi ini akan menghasilkan progesteron yang berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima ovum yang sudah dibuahi. Jadi pengaruh progesteron itu terhadap pertumbuhan dinding rahim. Jadi dinding rahim itu mengalami penebalan. Ini fungsinya apa? Agar embrio itu bisa nidasi atau nempel dan nanti implantasi di situ. Itu ya. Oke, berikutnya. Kemudian oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Di dalam ovarium itu sama juga dengan di tubulus seminiferus, artinya ada atau terdapat proses mulai dari oogonium yang awal itu masih bersifat diploid ya, kromosomnya masih 46. Kemudian nanti oogonium ini membelah diri atau melakukan mitosis atau pembelahan menghasilkan oosit primer, juga masih diploid juga. Kemudian nanti mengalami meiosis, jadi oosit sekunder. Itu sudah bersifat haploid atau sel gamet.
Jadi oogenesis ini sudah dimulai ketika janin berusia 5 bulan sampai bayi berusia 6 bulan sampai lahir ya. Jadi di dalam perut usia 5 bulan itu sudah mulai terjadi oogenesis, proses pembentukan sel telur, di mana oosit primer akan membelah secara meiosis, tapi tidak dilanjutkan. Jadi biasanya terakhir oosit primer. Nanti dorman dulu, bayi 6 bulan itu berhenti sampai nunggu pubertas. Nah, nanti saat pubertas oosit primer jadi sekunder, meiosis, jadi 1N ya. Kalau primer masih 2N. Saat bayi perempuan lahir itu ada sekitar 1 juta oosit primer dalam setiap ovariumnya. Dan terjadi degenerasi selama masa pertumbuhan sampai ketika pubertas. Sehingga jumlah oosit primer itu tersisa sekitar 200.000 saja ya. Saat pubertas, oosit primer akan melanjutkan meiosis 1 menjadi 1 oosit sekunder dan 1 polosit primer. Polosit itu semacam jadi tidak fungsional dan nanti mengalami regresi. Polar body ya, polosit ini nanti jadi polar body. Oosit sekunder melanjutkan meiosis kedua, tapi tidak selesai sampai terjadi ovulasi. Jika tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder ini akan berdegenerasi. Jika terjadi fertilisasi, meiosis kedua ini akan dilanjutkan kembali dengan menghasilkan 1 ootit dan 1 polosit sekunder. Sedangkan yang polosit primer membelah menjadi 2 polosit sekunder, tapi yang fungsional hanya ootit itu. Jadi hasil akhir oogenesis ini adalah 1 buah ootit yang tumbuh jadi ovum dan 3 polosit sekunder yang mengalami degenerasi. Ketika terjadi oogenesis, oosit ini berada dalam suatu folikel. Jadi folikel primer itu ya oosit primer. Ini berfungsi untuk menyediakan makanan bagi oosit. Folikel itu juga mengalami perubahan seiring dengan peristiwa oogenesis. Pada meiosis 1, folikel primer menjadi folikel sekunder. Saat terbentuk oosit sekunder, folikel sekunder, saat terbentuk oosit sekunder, folikel sekunder menjadi folikel tersier. Jadi sesuai ya. Pada masa ovulasi, folikel tersier menjadi folikel de Graaff. Setelah oosit sekunder keluar dari folikel de Graaff menjadi korpus luteum. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka korpus luteum akan mengalami regresi menjadi korpus albikan. Jika terjadi fertilisasi, maka korpus luteum itu akan dipertahankan, akan tetap karena dia berfungsi untuk menghasilkan progesteron. Bagaimana jika tadi sel telur yang dihasilkan itu tidak dibuai oleh sel sperma, maka itu akan menjadi menstruasi. Ya, jadi tidak terbentuk janin, maka terjadi menstruasi. Tadi korpus luteum tidak perlu dipertahankan, gitu ya. Jadi sebenarnya ada informasi dari janin ke hipotalamus. Apabila ada embrio tadi atau janin, maka hipotalamus, hipofisa akan tetap menghasilkan gonadotropin, releasing hormone, terus gonadotropin dalam hal ini LH untuk mempertahankan korpus luteum ya. Korpus luteum terus menghasilkan progesteron.
Mekanisme siklus menstruasi di sini dipengaruhi oleh pelepasan hormon yang berkaitan dengan jadi kerjasama antara hipotalamus, hipofisa, dan juga ovarium atau gonad ya. Ini fase-fase menstruasi, ada fase menstruasi, praovulasi, ovulasi, pasca ovulasi. Kita jelaskan. Terus fertilisasi ini sebenarnya sel telur pada saat fertilisasi ini merupakan oosit yang merupakan oosit primer ya. Jadi sebelum sperma itu membuahi sel telur, sperma itu harus menembus beberapa lapisan. Sperma dapat menembus oosit sekunder karena baik sperma maupun ovum. Jadi ovum tadi itu ada bagian yang namanya zona pellucida. Nah, untuk bisa menembus zona pellucida, sperma itu banyak mengeluarkan berbagai enzim yang sifatnya protease atau bisa melunakkan protein sehingga dia bisa menembus dan masuk ke dalam. Antara lain ada hyaluronidase, ada antifertilisin, sehingga dia bisa menghancurkan glikoprotein pada zona pellucida. Nanti ketika satu spermatozoa masuk itu ada namanya vitelin block sehingga sehingga sperma yang lain itu tidak bisa masuk ketika sudah ada satu sperma yang masuk. Segera setelah masuk dalam oosit sekunder, nukleus pada kepala sperma membesar, kemudian berdegenerasi, kemudian inti sperma yang mengandung 23 kromosom dengan ovum yang juga 23 kromosom bersatu membentuk sigot atau fertilisasi. Jadi fertilisasi di sini adalah merupakan penggenapan kembali jumlah kromosom yang awalnya dibawa oleh sperma itu 23, dibawa oleh sel telur 23. Nah, pada saat jadi sigot jadi 46. Kemudian setelah jadi sigot akan mengalami pembelahan berkali-kali. Nanti akan jadi yang namanya embrio ya. Jadi kalau sampai di dalam rahim, maaf ini salah, namanya bukan sigot tetapi embrio. Nanti yang diimplantasikan atau ditanam pada endometrium uterus itu adalah embrio itu. Jadi disebut sigot itu saat satu sel saja, ketika sel telur sama sel sperma bertemu itu di ampula, itu saja sigot. Nanti setelah itu sigot ini membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, sampai kemudian menjadi morula, blastula, blastosis. Blastosis itu kemudian nyampe uterus. Jadi yang nyampe di uterus itu bukan sigot sebenarnya, tapi embrio. Ya. Ini gangguan pada sistem reproduksi wanita, ada amenorrhea primer. Jadi tidak terjadi menstruasi sampai usia 17 tahun. Amenorrhea sekunder itu tidak terjadi menstruasi selama 3 sampai 6 bulan atau lebih, jadi gangguan ya. Tidak teratur gitu. Ada kanker, ada endometriosis atau infeksi jaringan endometrium. Terus infeksi vagina ini bisa disebabkan oleh mikroba ya, jamur atau bakteri tertentu gitu ya. Kalau pada pria ada hipogonadisme, penurunan fungsi testis disebabkan oleh gangguan hormonal. Kriptorkidisme, kegagalan 1 atau 2 testis untuk turun dari rongga perut ke skrotum, jadi menyebabkan gangguan produksi sperma ya, gangguan kualitas sperma karena gagal turun ke skrotum sehingga tetap berada di rongga perut, padahal suhu abdomen itu sama dengan suhu tubuh ya. Uretritis, radang pada uretra, dan seterusnya.
Ini gambar embrio ya. Embrio. Kalau nggak salah ini fase morula gitu ya. Ini fetus, jadi ini embrio sesungguhnya nanti nempel nidasi, kemudian plasentasi, nanti akan jadi fetus, gitu ya. Untuk plasenta. Jadi plasenta di sini ada plasenta fetalis punyanya fetus, ada plasenta maternalis. Plasenta maternalis itu ya punyanya endometrium itu. Ini sudah 1-2 hari. Ini trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Jadi kalau trimester ketiga siap ya kepalanya ada di bawah. Untuk oviduct ada saluran telur sepasang panjang sekitar 10 cm. Bagian pangkal berbentuk corong disebut dengan infundibulum untuk nangkap sel telur. Kalau uterus ini adalah rongga pertemuan dari oviduct kiri dan kanan. Jadi dia berfungsi untuk perkembangan embrio hingga terjadi fertilisasi. Ini bagian-bagian dari saluran reproduksi betina. Jadi ini ada fimbriae. Ini ovarium, ini folikel-folikel dari ovarium. Nanti ketika ovulasi ditangkap oleh fimbriae, nanti menuju ke oviduct. Oviduct itu terdiri atas beberapa bagian. Bagian ini dekat dengan fimbriae ini adalah infundibulum, terus ada daerah ampula. Ini adalah biasanya tempat fertilisasi sel telur di sini. Sperma itu juga menuju ke sini fertilisasi. Nanti setelah terbentuk sigot berubah jadi embrio. Sampai blastosis itu masuk ke uterus, kemudian nempel di endometrium. Kemudian terjadi nidasi, penempelan, terus implantasi, kemudian plasentasi, terjadi plasenta. Lapisannya untuk uterus itu ada perimetrium, ada myometrium, yang paling dalam adalah endometrium. Vagina ini saluran akhir dari saluran reproduksi betina atau wanita. Kemudian vulva ini bagian paling luar. Terdapat bagian yang namanya labia mayora dan minora. Terus di vulva itu bermuara 2 saluran, dari saluran uretra dan saluran kelamin. Saluran uretra ini untuk saluran kencing ya, kalau kelamin dari reproduksi. Terus pada ujung vagina terdapat himen atau selaput darah. Klitoris ini sebenarnya secara embriologis itu homolog dengan penis ya. Sebenarnya kalau pada pria atau jantan ini adalah penis. Fase menstruasi, jika tadi ya sel telur tidak dibuahi, maka nanti korpus luteum tidak dipertahankan ya, sehingga akhirnya pembuluh darah mengalami jadi penyempitan terjadi ketika progesteron turun, terjadi penyempitan pembuluh darah sehingga daerah endometrium itu tidak dapat nutrisi oksigen ya, sehingga kemudian terjadi karena sel-selnya mati, nggak dapat makanan, nggak dapat oksigen, kemudian meluruh. Nah itu yang disebut dengan menstruasi. Ya lebih kurang 5 hari dengan volume darah sekitar 50 ml. Ini ya menstruasi, ovulasi. Ini fase ketika endometrium tinggi ini. Praovulasi, jadi tadi pada awal ketika terjadi oogenesis ya, folikulogenesis, pembentukan folikel, tadi makin besar folikelnya maka estrogen yang dihasilkan juga makin tinggi. Dengan tingginya estrogen dalam darah menyebabkan hewan betina mengalami birahi. Di sisi lain dia feedback positif
ke hipotalamus sehingga hipotalamus menghasilkan GnRH, merangsang hipofisa menghasilkan FSH dan LH. Dengan tingginya FSH dan LH, terutama LH, terjadi banjir LH, sehingga menyebabkan aliran darah ke ovarium meningkat, sehingga terjadilah ovulasi. Begitu. Oke. Ini ya perkembangan development of oocyte and follicle, oocyte primer, ini sekunder, sampai follicle digraph juga masih oocyte sekunder. Fase ovulasi tadi sama seperti yang saya sampaikan. Ini gambar-gambar ya. Ini follicle, primordial follicle. Ini cara cara ngeceknya ini dari lapisan yang melingkupi. Ini nanti yang paling luar ini adalah sel TK interna eksterna, makin kesini makin tebal, sehingga sel TK interna eksterna ini fungsinya untuk menghasilkan hormon estrogen. Makin gede folikelnya, maka makin tinggi kadar estrogennya. Nanti di sini kemudian nanti ovulasi, LH tinggi ini ovulasi, sisa bekas ovulasi nanti akan membentuk korpus luteum oleh pengaruh LH, mengalami luteinisasi. Ini korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron. Apabila terjadi fertilisasi dan terus terjadi kebuntingan, maka korpus luteum ini dipertahankan. Jadi hipotalamus ini diberi informasi oleh janin agar tetap memproduksi LH, agar korpus luteum ini tetap fungsional. Apabila tidak terjadi fertilisasi, nggak ada janin, maka nanti korpus luteum ini mengalami degenerasi. Nanti siklus baru lagi. Jadi peran hipotalamus, hipofisa dan gonad, ada feedback loop. Ya. Jadi pengaruhnya memang di otak gitu ya. Jadi otak ini, jadi reproduksi ini sebenarnya pusatnya di mana? Di otak ya, menghasilkan hipotalamus, master of gland. Sebenarnya gonad di sini ini aja, finally aja. Jadi makanya yang penting tuh pikiran memang, yang mengendalikan semua di otak. Ini menstruasi period, developmental act in ovary, ovulasi, ini sigut, perjalanan sigut jadi embrio, nanti embrio masuk uterus. Tapi kalau tidak terjadi fertilisasi ya nanti terjadi menstruasi. Jadi intinya ovarium, testis mengalami meiosis sehingga menghasilkan sel telur dan sperma yang membawa kromosom separuhnya saja. Nanti fertilisasi, penggenapan kembali jumlah kromosom, dan kemudian dia membelah-belah mitosis menjadi individu baru dewasa lagi. Ini sel telur yang dikerubuti oleh sel spermatozoa dengan menggunakan mikroskop elektron. Ini perkembangan dari tadi ya, sigut, morula, blastula, gastula, terus late embryo. Late embryo di janin. Jadi ini ya, telur yang diovulasikan apabila dibuahi oleh sperma, kemudian terjadi fertilisasi, jadi sigut. Hari pertama, hari kedua jadi 2 sel. Ini masih 1 sel, hari pertama, hari kedua 2 sel, hari ketiga 4 sel, hari keempat sudah banyak sel ya, 32 sel. Kemudian jadi blastosis. Ini ada bagian yang namanya inner cell mass, outer cell mass. Pada hari ke-7 nidasi nempel di endometrium. Terus hari berikutnya habis nidasi, kemudian mulai
implantasi, berikutnya plasentasi. Tadi ini gambaran tadi sigut, 2 sel, 4 sel, 8 sel dan seterusnya. Ini sistem ovarium. Jadi pregnancy develop into fallopian. Jadi ini kelainan ya, kalau pregnancy di tuba fallopian, maka ini namanya di luar, yang normal adalah di sini di uterus. Ya. Oke, sudah selesai dan ditanyakan. Materinya cukup banyak karena sistem reproduksi pria dan wanita langsung jadi satu. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Ya, sebutkan nama, kelas. Saya Vira Augustia dari kelas biologi A, izin bertanya. Kan tadi dijelaskan bahwa siklus haid itu dipengaruhi oleh hormon-hormon yang dari hipotalamus. Nah, apakah gara-gara hipotalamus itu sehingga kalau wanita itu kepikiran stres berat gitu, haidnya jadi nggak keluar gitu, Bu? Nah, itu bagaimana ya, Bu, prosesnya? Kenapa bisa dari pikiran sampai haidnya itu nggak keluar? Nah, sama kan kalau wanita hemofilia itu kira-kira dia bisa berhenti nggak sih, Bu, menstruasi? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Jadi memang betul, jadi hormon sebenarnya dalam tubuh kita itu kompleks. Hanya saja kalau yang Ibu jelaskan ini karena topiknya tentang sistem reproduksi, jadi hormon-hormon yang ada kaitannya dengan reproduksi. Jadi sebenarnya hormon itu bermacam-macam dan sangat kompleks. Jadi kayak ada misalnya, jadi stresor di sini memang sangat besar peranannya untuk sehingga terjadi ketidakseimbangan hormonal. Biasanya hormon-hormon yang hormon-hormon untuk stres itu hormon adrenalin misalnya, ini dipicu oleh kondisi stres, kondisi merasa terancam, dan itu juga ada mempengaruhi hipotalamus, karena hipotalamus itu berada di susunan saraf pusat. Jadi dia sebenarnya tidak hanya mengatur reproduksi ya, pusat sembarang kalir ya. Makanya disebut master of gland. Jadi hipotalamus itu disebut rajanya kelenjar, rajanya glandula, master of gland, karena dia mengatur semua kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Jadi untuk mengatur panas tubuh kita itu juga di hipotalamus. Pusat mengatur lapar. Jadi kenapa sih kita ada perasaan lapar, ada perasaan haus? Itu sebenarnya informasi yang diberikan oleh sel dalam tubuh kita bahwa kita sudah mulai kekurangan energi, sehingga kemudian hipotalamus jadi dari saraf tepi nanti dikirim ke saraf pusat, dari saraf sensorik, terus nanti saraf pusat, terus saraf pusat ke saraf motorik dan ke organ. Jadi serasa lapar, serasa haus. Ini sebenarnya adalah informasi dari hipotalamus yang menginformasikan bahwa tubuh sudah mulai kekurangan energi. Sel-sel sudah mulai kekurangan energi. Jadi yang lapar itu bukan perutnya ya sebenarnya. Ya memang perutnya kerucuk-kerucuk gitu ya, lapar karena dia di sini adalah sebagai sistem pencernaan. Tapi yang sesungguhnya lapar adalah seluruh sel dari tubuh kita. Itu butuh energi, butuh ATP. Nah, ATP-nya ini nanti dikirim melalui darah gitu ya. Ada glukosa. Glukosa ini dipergunakan atau dipecah untuk pembentukan energi dan seterusnya. Jadi kondisi stres tentu saja bisa mempengaruhi hipotalamus dan pengaruhi produksi gonadotropin. Begitu ya Mbak, jadi kompleks. Ada apa lagi yang belum kejawab ya? Yang tadi, terima kasih Bu ya untuk pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, apakah wanita hemofilia itu bisa berhenti haid, Ibu?
Oh iya, untuk hemofili itu biasanya nggak sampai ini, ketika menstruasi dia pasti akan pendarahan hebat dan nggak bisa berhenti. Karena dia kekurangan faktor, salah satu faktor dalam proses pembekuan darah, gitu ya. Jadi saya tidak tahu sampai saat ini apakah ada yang masih menderita hemofili gitu ya. Karena itu dulu ada silsilah kerajaan Inggris yang mendeteksi ada silsilah yang kena hemofili, dan penderita hemofili itu nggak akan hidup sampai dewasa untuk yang wanita, karena ketika menstruasi pasti sudah akan ini. Ada juga yang pada pria, salah satu pangeran juga itu meninggal hanya karena kecelakaan ringan gitu ya pada zaman saat itu. Tapi saya juga kurang tahu karena pada saat ini juga sudah sangat jarang ya ditemukan penderita hemofili, karena mungkin itu penyakit menurun yang sifatnya resesif. Zaman sekarang karena sudah tahu kalau itu menurun dan resesif yang biasa dikarenakan menikah sedara, menikah masih ada kerabat, ada hubungan darah, maka mungkin itu sudah diantisipasi sehingga saya sekarang juga, kita semua juga jarang ya mendengar ada kasus hemofili lagi, karena saat ini orang lebih suka menikah dengan yang misalnya bahkan tidak sesuku bangsa, bahkan dari bangsa lain itu akan jauh lebih baik. Karena menikah misalnya dengan sepupu itu akan mewarisi, jadi sifat-sifat yang, jadi penyakit-penyakit itu rata-rata dikendalikan oleh gen yang sifatnya resesif. Gen resesif itu gak muncul karena dia resesif. Akan muncul jika menikah dengan saudara yang sama-sama membawa gen yang sifatnya resesif, ya penyakit-penyakit itu yang muncul ketika resesif kawin dengan resesif. Biasanya misalnya heterosigot gitu, yang kelihatan yang dominan yang resesif gak kelihatan. Tapi heterosigot kawin dengan heterosigot nanti yang ada 1/4 atau 25%-nya yang homozigos resesif akan muncul gitu ya. Jadi makanya lebih baik kayak sekarang incest kayak gitu kan sudah hampir nggak ada ya.